Salam Bapak Ibu, sukacita dan damai sejahtera. Dan kiranya Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat di dalam kondisi apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu hadapi dan gumuli. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, pemazmur gentar ketika dia melihat gunung-gunung. Karena saat itu mungkin gunung-gunung pada masa itu di seluruh wilayah Israel banyak digunakan, ditempatkan mezbah-mezbah penyembahan berhala. Tapi juga gunung-gunung di padang gurun di Israel itu selalu digunakan untuk tempat persembunyian para perampok, para penjahat, orang-orang yang sembunyi dari kejaran hukum. Kita tahu cerita Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Daud dengan para pengikut itu bersembunyi di gunung-gunung, di bukit-bukit, di padang gurun. Jadi memang di padang gurun itu bukanlah tempat yang nyaman dan tenang, tapi justru tempat yang membuat kita selalu was-was. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang seperti pemazmur kita perlu melihat, melampaui apa yang sedang kita hadapi saat ini. Kita harus belajar melihat beyond our thinking. Kita belajar melihat beyond our thought. Kita belajar melihat beyond our eyes. Bahkan kita harus melihat melampaui langit. Daud dengan yakin meskipun dia gentar, dia berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ini keyakinan yang luar biasa. Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi itu sanggup menolong kita. Oleh karena itu, apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu hadapi, apapun yang sedang saudara-saudara gumuli, mungkin ada gunung-gunung menghadang saudara, ada lembah yang menanti saudara, lihatlah melampaui itu. Karena pertolongan kita datangnya bukan dari manusia. Jangan pernah berharap sama manusia. Manusia akan mengecewakan saudara. Jangan pernah berharap kepada apapun, karena apapun bisa mengecewakan saudara. Tapi mari kita belajar terus-menerus untuk setia berharap kepada Tuhan. Janji Tuhan di dalam surat Ibrani, bahkan dia pernah berkata juga kepada Yosua ketika mau memilih Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan selalu menuntun dan membimbing kita. Dialah pribadi yang akan menjaga keluar masuk kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Ini kata pemazmur di Mazmur 121, ini ayat 8. Tuhan yang akan menjaga keluar masuk kita. Dia yang akan menolong, dia yang akan membela, dia yang akan memperhatikan kita. Bahkan dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Mungkin kita akan jatuh tersandung, mungkin kita akan tergelincir, tapi tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah percaya terus sama Tuhan, dan pandanglah melampaui dari pergumulan-pergumulan yang kau hadapi. Pandanglah jauh dari masalah-masalah yang kau miliki saat ini, jauh melampaui pergumulan-pergumulan yang sedang kau hadapi. Tetap percaya dan pandanglah terus kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu butuh dukungan doa, butuh konseling, tim doa dan konseling GKR Diaspora siap mendukung dan membantu Bapak Ibu, siap mendampingi Bapak Ibu di dalam kondisi apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi. Jangan sungkan hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami kembali agar kami dapat melihat melampaui dari apa yang sedang kami hadapi saat ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi pencipta langit dan bumi. Engkau yang menguasai hidup kami, yang menentukan dan mengarahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas peringatan yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu pada kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.